Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Meta Kristina Yulinda dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan garis lurus serta gradiennya. Dilengkapi juga dengan rumus dan contoh soal. Melalui video ini diharapkan kalian dapat memahami rumus persamaan garis lurus dan gradien, mampu menentukan persamaan garis serta gradien. Kita mengingat kembali untuk pertemuan minggu lalu kita belajar tentang pengertian persamaan garis lurus serta grafiknya. Nah, persamaan garis lurus itu disebut juga persamaan garis adalah perbandingan antara selisih koordinat Y dan koordinat X dari dua titik yang letaknya pada garis. Gradien garis adalah tingkat kemiringan garis. Bentuk umum persamaan garis lurus ada dua. Yang pertama, bentuknya adalah Y sama dengan MX plus C. Bisa juga bentuknya seperti ini, Y sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0. A-nya ini adalah koefisien dari variabel X dan B itu adalah koefisien dari variabel Y. C-nya adalah konstanta. Bentuk yang kedua ini, kalau kita mencari gradiennya, itu diperoleh dari M, gradien itu sama dengan negatif A per B. A itu adalah koefisien X, B-nya itu adalah koefisien dari Y. Dan langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Langkah yang pertama yaitu kita harus menentukan titik potong pada sumbu X dengan syarat Y-nya itu sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y, syaratnya itu adalah X-nya sama dengan 0. Kemudian dari dua titik itu kita hubungkan, kita buat garis. Nah, nanti dari garisnya itulah yang disebut dengan persamaan garis lurus. Ini adalah bentuk grafik persamaan garis lurus. Yang pertama itu adalah bentuk grafik persamaan yang memotong titik 0,0, dan yang kedua bentuk grafik persamaan yang tidak memotong titik 0,0. Contoh yang memotong titik 0,0 ini ada dua. Yang atas ini ada dua titik 0,0 motongnya. Bentuk grafik persamaan yang tidak memotong sumbu 0,0 ini ada contohnya, ada 4 seperti ini. Rumus gradien garis. Gradien garis adalah tingkat kemiringan garis. Gradien garis yang sejajar dengan sumbu X nilainya adalah 0. Contohnya seperti ini. Garis yang berwarna pink ini sejajar dengan garis pada sumbu X atau sejajar dengan sumbu X. Nah, garis yang kedua ini juga sejajar dengan sumbu X. Sedangkan garis yang sejajar dengan sumbu Y itu nilainya tidak terdefinisi. Misalkan ada garis seperti ini, garis ini kan sejajar dengan sumbu Y. Garis yang kedua ini juga sejajar dengan sumbu Y. Sejajar itu artinya dua garis itu tidak akan pernah bertemu di titik manapun. Untuk rumus gradien garis ini ada 3 rumusnya. Yang pertama, jika gradien garis ini melalui titik A X1Y1 dan titik B X2, Y2. Contohnya kita misalkan punya titik B dan titik A di sini. Titik A X1, Y1, titik B nya X2, Y2. Maka kita hubungkan garis dari kedua titik akan bentuk garis L. Kita namakan saja garis L. Gradien garis L ini bisa dirumuskan dengan M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. M nya itu gradien, Y2 nya itu adalah diperoleh dari titik B nya koordinat Y pada titik B, Y1 itu adalah koordinat Y pada titik A, X2 itu adalah koordinat Y pada titik B, X1 koordinat titik X pada titik A. Yang kedua, gradien garis, misalkan ada dua garis, kita sebut saja garis Y1 dan Y2 sejajar. Sejajar itu artinya tidak memotong atau tidak bertemu di titik manapun, memiliki gradien yang sama. Misalkan seperti ini, ilustrasikan, ini adalah gambar Y1 garis G2. Garis ini tidak pernah bertemu di satu titik atau tidak pernah memotong di satu titik, dia hanya berjajar. Nah, garis yang sejajar seperti ini gradiennya adalah M1 sama dengan M2. Gradien dari garis G1 itu sama dengan gradien garis G2. Yang ketiga, gradien dua garis G1 dan G2 ini saling tegak lurus, memiliki gradien M1 dan M2. Ingat kemarin tegak lurus itu dua garis berpotongan di satu titik dan membentuk sudut siku-siku. Misalkan ini ada garis G1 dan garis G2. Nah, perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Maka ini disebut garis yang saling tegak lurus. Rumusnya ini
M1 kali M2 sama dengan negatif 1, dimana M1 adalah gradien garis G1, M2 nya adalah gradien garis G2. Kita masuk ke rumus persamaan garis lurus. Kalau tadi persamaan gradien, sekarang kita persamaan garis lurusnya. Bentuk umum persamaan garis lurus itu ada dua. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus C, atau juga Y sama dengan AX plus BY plus C sama dengan 0, dimana gradien garis atau M nya itu diperoleh dari M sama dengan negatif A per B. Tadi di rumus persamaan garis, gradien itu juga masih sering keluar. Rumus persamaan garis itu ada dua. Yang pertama, jika persamaan garis itu melalui titik A, X1, Y1 dan suatu gradien garis M. Jadi ini adalah ada garis yang melalui titik A dan garis yang bergradien M. Rumusnya adalah Y kurang Y1 sama dengan M kurangi X min X1. Y nya ini nanti tidak diganti, tetap Y, sedangkan Y1 dan X1 ini kita substitusikan dari titik yang diketahui. Contoh soalnya seperti ini, sebuah titik 6,-5 memiliki gradien negatif 2/5. Persamaan garis tersebut adalah A, B, C, D. Untuk menyelesaikannya, kita lihat berikut ini. Ingat rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan MX min X1. Kita substitusikan, kita ganti, karena titik 6,-5 itu adalah X1, Y1, maka nilai Y1 nya kita ganti negatif 5. Gradiennya adalah M nya adalah negatif 2/5, kita ganti negatif 2/5, X nya tetap, kemudian X1 nya kita ganti dengan bilangan 6. Y dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 2/5 kali X min 6. Karena ini per, kita kedua ruas kita kalikan 5 menjadi 5 kali 5Y plus 5, atau bisa juga dikalikan silang ya ini. Sama dengan negatif 2 dalam kurung X kurangi 6. 5Y plus 25 sama dengan negatif 2X plus 12. 5Y plus 2X plus 25 dikurangi 12. Semua kita pindah ruas ke kiri semua. Nanti dihasilkan 2X plus 5Y plus 13. Karena 25 dikurangi 12 itu adalah 13. Maka jawaban yang paling tepat ini adalah yang D. Jadi dari rumus tadi kita tinggal mensubstitusi atau masukkan nilai apa yang diketahui dari soal tersebut. Rumus yang kedua adalah persamaan garis lurus yang melalui titik A, X1, Y1 dan titik B, X2, Y2 koordinatnya. Maka rumusnya ini adalah Y dikurangi Y1 per Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Sekarang ada soal seperti ini, tentukan persamaan garis yang melalui titik A 6,5 dan B negatif 3,13. Ingat kita gunakan rumus Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Titik A ini sebagai X1 Y1, titik B adalah X2 Y2. Gunakan rumusnya, kita substitusikan, Y nya tetap, Y1 nya adalah 5, kita ganti 5, X1 nya adalah 6, kita ganti 6, kemudian Y2 nya itu adalah negatif 13, kita ganti negatif 13, Y1 nya adalah 5, kemudian X2 nya adalah negatif 3, X1 nya adalah 6. Tinggal kita hitung bahwa itu negatif 13 kurangi 5 itu adalah negatif 18, negatif 6 kurangi 6 itu adalah negatif 9. Ini ada 9 dan 18 bisa kita coret. 9 bagi 9 itu 1, 18 bagi negatif 9 itu hasilnya adalah 2. Ini berikutnya kita bagi 9 semua. Maka jika kita kalikan silang, negatif 2 kita kalikan dengan, ini 2 ya, bukan negatif 2 dikalikan X min 6, sedangkan Y min 5 itu dikalikan 1, dalam kurung kita kalikan 2X min 12, kita pindah ruas semua menjadi Y sama dengan 2X min 7. Jadi persamaan garis yang melalui titik A dan titik B adalah Y sama dengan 2X min 7. Dan adalah contoh. Ini adalah rumus yang ketiga, adalah persamaan garis lurus melalui titik A X1, Y1 dan sejajar dengan garis AX plus BY plus C sama dengan 0. Di sini digunakan rumusnya adalah AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1. Contoh soalnya, persamaan garis melalui titik A negatif 2,3 dan sejajar dengan garis Y negatif X min 5. Persamaan garisnya diketahui adalah negatif X
min 5. Bentuknya ini adalah Y sama dengan MX plus C, di mana M nya itu adalah nilainya itu adalah negatif 1. M nya itu pasti di depan variabel X nya. Gradien garis melalui titik negatif 2,3 sejajar dengan garis Y. Ingat persamaan gradien tadi, jika garis yang sejajar maka gradien M1 dan M2 itu sama. Karena karena M2 nya nilainya adalah negatif 1, maka M1 nya juga nilainya negatif 1. Maka persamaan garis melalui titik A negatif 2,3 kita masukkan ke rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Kita ganti nilai X1 nya adalah negatif 2, M nya negatif 1, Y nya adalah 3. Hasilnya nanti Y sama dengan negatif X min 2 plus 3, atau Y sama dengan negatif X plus 1. Jadi persamaan garis yang melalui titik A dan sejajar dengan garis Y itu hasilnya adalah persamaan garisnya adalah Y sama dengan negatif X plus 1. Nah, ini kita menggunakan rumus gradien tadi. Jika menggunakan rumus persamaan, ini ada rumus yang lebih singkat lagi. Alternatif lain untuk penyelesaian persamaan garis, karena persamaan garisnya ini di titik negatif 2,3, ini X1, Y1 sejajar dengan garis Y sama dengan negatif X min 5. Garis Y nya ini kita ubah menjadi modelnya AX plus BY plus C. Jadi kita pindah ruas ke ruas kiri semua. Jadi X plus Y plus 5 sama dengan 0, dimana nanti A nya itu sama dengan 1, B nya sama dengan 1, C nya sama dengan 0. Maka dengan menggunakan rumus AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1, 1 kita kalikan X, 1 kita kalikan Y. Negatif 1 kita kalikan negatif 2 dikurangi 1 kali 3, ketemu X plus Y sama dengan negatif 2 plus 3. Hasilnya juga Y sama dengan negatif X plus 1. Jadi persamaan garis melalui titik A sejajar dengan garis Y, hasilnya Y sama dengan negatif X plus 1. Bisa menggunakan rumus gradien yang tadi atau juga bisa menggunakan rumus singkat yang ini. Kalau rumus singkat ini maka kita harus merubah dulu garisnya ke bentuk AX plus BY plus C. Nanti biar ketemu mana A nya, mana B nya, mana C nya. A nya itu mesti koefisien dari X, B nya itu koefisien dari Y, C nya di sini kita tidak menggunakannya. Kemudian untuk rumus yang keempat, persamaan garis lurus melalui titik A tegak lurus dengan garis AX plus BY plus C. Kalau tadi sejajar, kali ini adalah tegak lurus. Maka rumusnya itu adalah, kita bisa gunakan rumus singkat ini, BX min AY sama dengan BY1 min AX1. Ketika contoh soal, tentukan persamaan garis melalui titik 1, negatif 2 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan negatif 2X plus 5. Nah, ini jika kita menggunakan rumus. Nah, karena kita tahu Y sama dengan negatif 2X, ini modelnya adalah MX plus C, dimana pada garis pertama ini gradiennya adalah negatif 2. Karena saling tegak lurus, maka M1 kali M2 itu nilainya adalah negatif 1. Maka nilai dari M2 nya ini adalah setengah. Persamaan garis yang melalui titik 1, negatif 2 mempunyai gradien M setengah. Maka dapat kita cari menggunakan rumus Y sama dengan MX min X1 plus Y1. Kita substitusikan dan kita kalikan kedua ruas dengan 2 supaya tidak menghasilkan pecahan. 2Y sama dengan X min 5. Jika rumus ini atau cara ini terlalu lama, terlalu panjang, kita bisa menggunakan alternatif rumus berikut ini. Menggunakan rumus singkatnya. Nah, persamaan garis melalui titik 1, negatif 2 X1, Y1 tegak lurus dengan Y sama dengan min 2X plus 5 diubah menjadi bentuk AX plus BY plus C dari 2X plus Y min 5 sama dengan 0, dimana nanti A nya ini adalah sama dengan 2, B nya sama dengan 1, C nya adalah negatif 5. Kita masukkan ke rumus BX min AY sama dengan BY1 min AX1. 1 kita kalikan dengan X dikurangi 2 kalikan Y sama dengan dalam kurung 1 kalikan 1 dikurangi 2 kali negatif 2. 1 kali X hasilnya X, 2 kali Y 2Y. X min 2Y sama dengan 1 kali 1 dari 1, 2 kali negatif 2, negatif 4. 1 kurangi negatif 4 itu sama dengan 1 ditambah 4, maka hasilnya X min 2Y sama dengan 5. Terus kita pindah aja, karena Y nya ini adalah negatif, nilainya kita pindah ke ruas kanan, jadi X min 5 sama dengan 2Y. Bisa juga
2Y sama dengan X min 5. Hasilnya tetap sama. Jadi kalau mau menggunakan cara yang panjang seperti ini boleh, atau yang lebih singkat, tidak makan waktu yang panjang, gunakan rumus yang ini. Bx min AY sama dengan BY1 min AX1. Ini adalah penjelasan tentang materi hari ini. Nah, tugas kalian silahkan kerjakan berikut. Yang pertama, tuliskan 3 rumus menentukan gradien garis pada video ini, berikut ini. Nah, dari video ini, kalian tuliskan 4 rumus menentukan persamaan garis lurus. Yang ketiga, carilah dan tulis 1 contoh soal beserta jawaban berkaitan dengan yang pertama, menentukan gradien garis. Jadi boleh pakai salah satu dari 3 rumus itu, terserah kalian menulis yang mana. Nanti jangan lupa tulis soalnya dan tulis jawabannya. Jika ada sumbernya bisa dicantumkan juga sumbernya dari buku atau dari internet. Kemudian menentukan persamaan garis lurus. Jadi dari 4 rumus yang tadi, carilah contoh soal dan jawabannya. Untuk sumbernya boleh dari buku, dari internet, atau bisa juga ditulis dari latihan soal yang ada di video ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa konsultasi saya melalui WA saya. Jangan lupa ini dicatat dulu. Bisa juga di screenshot. Tugas silahkan nanti ditulis di buku tulis, kemudian difoto, bisa dikirim melalui Classroom atau juga melalui WA. Sekian untuk pertemuan hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi minggu